Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sebelum belajar silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kalau kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 5. Di sini ada gambar ya. Nanti kalian ada juga pertanyaannya, yaitu menunjukkan peristiwa apakah gambar di atas. Ini gambar di atas adalah gambar yang menunjukkan tentang peristiwa kekeringan yang terjadi di suatu daerah. Kemudian yang kedua, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar itu? Nah, ini mungkin jawabannya ada yang iya, ada juga yang tidak pernah. Kemudian apakah yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Yaitu ketika menghadapi peristiwa kekeringan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segera turun hujan dan melakukan penghematan pemakaian air atau melakukan daur ulang pemakaian air seperti air bekas cucian beras untuk menyirami tanaman dan sebagainya. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Tari Suling Dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu, banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Nah, ini ya. Nah, tariannya seperti itu. Nah, di sini ada tabel. Nanti bisa kalian jawab pertanyaannya, yaitu dari mana asal tari suling dewa. Nanti bisa kalian jawabnya, yaitu dari daerah mana tadi? Dari daerah desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kapan dilakukan tari suling dewa? Yaitu pada saat musim kemarau berkepanjangan. Kemudian siapa yang melakukan tari suling dewa? Yaitu sesepuh adat atau tokoh adat desa Bayan. Kemudian yang berikutnya adalah apa tujuan dilakukan tari suling dewa? Yaitu sebagai sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Kemudian mengapa air penting bagi manusia? Yaitu karena ya, sebagai sumber kehidupan manusia itu membutuhkan air karena merupakan untuk kebutuhannya, misalnya untuk minum ya, memasak dan sebagainya. Nah, di sini, jadi air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yaitu untuk apa? Kehidupan manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan ya. Dan juga kemarin kita sudah menjelaskan tentang siklus air ya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang tari suling dewa
merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara. Tarian apa saja yang bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segera turun hujan ya. Di sini ada tari yang ada di Indonesia adalah salah satunya yaitu tari ini ya. Ini adalah tarian tari sedati, tari saman dari Aceh. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Seni Tari di Indonesia. Jadi, seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, di sini beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Ini contohnya adalah tari sedati, yaitu dari Aceh ya. Kemudian ada tari serampang 12, yaitu dari Sumatera Utara. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat dan sebagainya. Kalian bisa baca semua ini tarian ya. Nah, kemudian di setiap tari daerah tersebut mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus tarian tersebut ya. Ini adalah salah satu contoh dari pola lantai tari sedati dari Aceh. Nah, ini ya, ada pola langkah lurusnya, kemudian ada pola langkah segi 4, dan ada pola langkah bentuk U ya, atau pola langkah zigzag, dan pola langkah bentuk 5, kemudian pola langkah segi 3, dan pola langkah segi 4 silang. Ini adalah contoh dari pola lantai tari sedati dari Aceh. Nah, penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Jadi iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut atau siulan atau nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik, ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik modern. Nah, contohnya ini adalah alat musik ya. Ini ada kendang, ada gong ya. Nah, pilih salah satu nanti di sini tarian yang berasal dari daerah masing-masingnya ya. Kemudian nanti amati pola lantai dan gerakan tariannya. Anak-anak hebat, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.